Halo teman-teman investor, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas salah satu saham yang di-request oleh viewer ya, yaitu saham WGSH. Jadi nama perusahaannya ini, brandnya itu WGS Hub. Jadi WGS Hub itu mereka, kalau kita lihat websitenya sih itu dia perusahaan yang lebih ke arah konsultan IT ya, lebih tepatnya ya. Tapi bukan konsultan IT biasa, jadi mereka itu tipikal yang semacam kayak perusahaan grup IT. Jadi WGS Hub ini nanti ada anak-anak yang memiliki usaha-usaha yang berbeda, tapi di bidang IT gitu. Jadi makanya mereka tagline ini Indonesian Digital Sandbox. Jadi mereka misalnya punya anak usaha yang ingin dikembangkan, mereka nanti akan sediakan segala sesuatu dari programmer, pelatihan bisnisnya segala macam, produk dan lain-lainnya. Jadi PGS Hub ini mungkin mereka akan arahkan ke perusahaan grup IT gitu. Ini menarik idenya. Ini lain dari yang lain sih. Jadi mereka melayani semua layanan IT termasuk IoT dan semuanya, pokoknya semua yang berhubungan dengan IT mereka kerjakan. Nah, ini bisnisnya mereka nih. Bisnis mereka ada kisah ruang, interior design platform. Nah, ini lewat apa sih? Eh, online lah ya. Lewat online, got beef, Tidri Animation Studio, Deliver NFT Project, Tweak Move. Ini bisnis-bisnisnya mereka nih. Nah, ini dia. Sandbox, Metaverse Studio, Wishlist, Pagi, Office Mobile Work Platform. Jadi mereka bikin usaha atau bisnis ya. Wigec dan lain-lain, nanti kalian bisa lihat sendiri. Ada digital agency juga nih, startup, 4S, startup MVP development. Ya, bisnis mereka begitulah, menciptakan, jadi WGS Hub ini grup perusahaan IT gitu. Nah, ini nanti bisnis-bisnis mereka ini akan dibuat per PT ya, kemungkinan besar ya. Ada Smoothes, MVIP, Appscape ini akan menjadi perusahaan masing-masing. Tapi kalau sebelum itu terjadi, mungkin mereka di dalam ini apa pelatihan ya, lebih tepatnya Indonesian Digital Sandbox. Jadi dilatih atau digembreng biar menjadi lebih matang, baru mereka akan meluncur sebagai PT tersendiri. Kalau aku pelajari ya, nanti kalian bisa cari sendiri bagaimana mereka bekerja segala macam. Ini websitenya wgshub.com. Governance, shareholder composition nanti kita bisa lihat ini, lihat di file halaman IDX ya. Mungkin ini kapan ya? Juli 2021 udah berubah pasti. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat yang terbarunya. Ya paling itu aja sih kalau lihat dari ininya, dari websitenya. Nggak begitu banyak informasi, tapi ini lebih banyak ke informasi tentang bisnisnya mereka. Indonesian Leading Venture Builder. Jadi mereka membangun bisnis-bisnis IT gitu. We work on ideas, build minimum viable product, and partner with industry executive, family business, SME to launch and scale digital startup. Gitu. Mereka bantuin perusahaan-perusahaan startup lah gitu ya. Oke, kita lihat profilnya. Mereka baru IPO di 6 Desember 2021. Ini baru banget, belum setahun ini. Masih dikit lagi setahun sih. Ini tinggal nunggu bulan Desember aja bisa jadi setahun mereka IPO. Subsektor perangkat lunak dan jasa IT, konsultan IT, tapi mereka bergerak yang ini yang seperti aku bilang tadi. Direktur utamanya Edwin, Hendy Rusli, Pinggandi Limanjaya, Edward Setiawan. Komisaris utamanya Ikin Wirawan. Nah, ini foundernya nih Ikin Wirawan. Tapi dia hanya pegang komisaris utamanya. Justru direktur utamanya dipegang orang lain. Mungkin dia punya kesibukan lain. Akhirnya Ikin Wirawan ini menyerahkan pengendali usahanya ke tangan Edwin. Oke.
Oke, ini kita kalau kalian mau lihat apa namanya rekam jejak mereka, kalian tinggal search di Google ya, apakah mereka pernah korupsi atau tidak, apakah mereka pernah melakukan kejahatan atau tidak, itu kan berpengaruh dengan harga saham ya. Jadi kan kalian harus ngecek juga nih nama-nama mereka di Google Search. Oke, ini pemegang saham yang terbaru ya. Yang di web ini sudah lama, di web tadi 40%-an, di PT Walden Global Service ini 40% yang lama. Tapi yang terbaru ini 38%, 38,57%. Winfield Global Venture 16%, Silicon Valley Connection, wow, ada Silicon Valley nih. Tapi ini versi Indonesia mungkin ya, ada nama PT-nya cabang dari Amerika atau memang eh buat-buatan aja di Indonesia gitu ya. 15%, Pusaka Mas Persada 11%, masyarakat 18%. Ewin Sinjaya Hartono, komisaris, pegang 2%. Wow. Hendy Rusli, direksi, pegang 0,05%. Berarti mereka ini ya, optimis kalau perusahaan mereka sendiri ini akan naik ke depannya. Oke, ini anak usaha mereka nih. Nah, ini Kirana Tama Teknologi, Corsair Teknologi, Smoothest Teknologi Outsourcing. Nah, ini tadi kita lihat ada Smoothest ya. Smoothest tadi kita juga lihat. Nah, ini Smoothest. Tapi ini kan ada 12 bisnis mereka kan, baru 3 aja yang menjadi PT. Mungkin sisa 8-nya nanti kalau misalnya sudah matang akan jadi PT juga. Kemungkinan ya, kemungkinan. Dan bisa dikomersialkan. Kalau bisa dikomersialkan sih harusnya bisa jadi PT. Ya, anak usahanya yang bisa, ini kan karena 90% lebih, ini bisa memberikan omset dan laba bersihnya ini bisa masuk ke laporan keuangan WGSH. Gitu. Ini penjelasan singkatnya ya. 18% masyarakat 18% masih bisa right issue. Mungkin berkorban ini. Mereka right issue untuk tambah modal kalau misalnya suatu hari mereka ingin tambah modal. Gitu. Oke, profil singkatnya sudah selesai. Ini laporan keuangan terbaru ya, bulan Juni, kuartal 2. Kita lihat apakah menarik. Ini kebesaran apa kekecilan? Kekecilan. Aset lancarnya uang cash ada 32 miliar. Ini angka-angka disajikan dalam rupiah benar, 32 miliar. Piutang total sekitar 6 miliar, persediaan 3 miliar. Ya paling kita hitung uang cashnya aja 32 miliar. Utang jangka pendek mereka berapa? Utang jangka pendek mereka hanya 2 miliar, kecil banget. Jumlah utang mereka 2 miliar, jadi tidak berasa ya utang mereka kecil, bagus. Sementara uang cash mereka banyak. Jadi aku suka banget mereka nggak sembarangan pakai uang cash. Dan aku suka mereka mendiamkan uang cash mereka yang suatu hari nanti bisa dipakai untuk mengembangkan bisnis mereka. Karena 32 miliar itu bagi aku masih kecil, kecil banget justru. Mereka harus minimal 100 miliar baru geraknya agak lumayan bebas. Dan itu pun menurutku 100 miliar masih kecil untuk perusahaan yang ingin berkembang lebih besar lagi. Jadi keputusan mereka bagus. Ini uang IPO nih, aku yakin uang IPO yang baru mereka dapatkan 32 miliar. Total utang, jadi resiko utang mereka sangat kecil, aman dari sisi utang. Modal utang mereka 2,9 miliar, modal investornya justru besar ya 55 miliar, jadi bagus banget ini. Utangnya kecil banget. Nah, kita masuk ke laporan laba rugi. Ini kuartal 2 ya. Kuartal 2 dibanding, wow, ini naik banyak nih. Oh, ini 6 bulan. Iya, 6 bulan. Ini bukan 1 tahun ya, ini 6 bulan. 6 bulan tertulis di sini. 6 bulan berarti. Ini naik ya, naik 4 miliar dibanding tahun lalu. Beban pokok pendapatannya naik juga, ngikutin. Ternyata margin laba kotor mereka tinggi ya. Lebih tinggi daripada beban pokok pendapatannya. Jadi di atas 50%, bagus banget ini gross profitnya lebih besar dari 50%. Ini perusahaan yang disukai oleh Warren Buffett ketika margin laba kotornya di atas 40% itu bagus banget gitu. Kenapa bisa margin laba kotornya tinggi banget? Karena mereka perusahaan jasa ya, dan jasa itu kan yang modalnya itu hanya manusia, listrik, itu aja sih.
Kalau misalnya mereka sewa server ya berarti tambah lagi server karena perusahaan IT. Jadi mereka hanya keluarin manusia, listrik, sama server, udah itu aja. Mereka nggak butuh bahan baku, nggak butuh pabrik, nggak butuh mesin. Mereka hanya butuh manusianya aja. Jadi makanya cost mereka kecil nih, beban pokok pendapatan mereka kecil. Jadi kalau misal omset mereka makin besar, misalnya 100 miliar, wah ini kecil banget. Akhirnya nanti labanya bisa gemuk banget. Ini bagus, karena jasa perusahaan IT. Beban usaha meningkat dikit ya, mungkin karena ada peningkatan karyawan yang makin banyak, ini nggak masalah, umum dan administrasi. Dari 2,1 miliar sampai 3,2 miliar itu masih kecil, nggak signifikan banget. Laba usaha jadi meningkat ya, dari 3,5 menjadi 4,7 miliar. Kita lihat ke laba bersih ya. Oh, tahun lalu ada pra-akuisisi dari dampak transaksi, jadi minus. Jadi dari 1,8 naik ke 4,3. Tapi kalau misalnya ini nggak minus, ini sekitar 3 komaan ya, 3,3 miliar lah ya. Tapi ini pun masih tetap naik dibanding tahun lalu karena tahun ini menjadi 4,3 miliar laba bersihnya. Jadi bagus secara laba rugi. Mereka ada peningkatan penjualan dan omset. Penjualan dan laba bersih. Bagus. Arus kas mereka minus 1 miliar karena ada pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Wah, karyawan mereka meningkat tajam loh. Tahun lalu itu 1,3 M, tahun ini 6,2 M. Dan pemasok pun dari 2,6 menjadi 6,5. Wah, ini tinggi banget nih. Karyawannya mungkin tambah banyak kali ya. Jadi minus. Proyek tentang jangka panjang 300 juta kecil. Sisanya oke sih, so far oke. Cuman ini aja yang minus karena penambahan karyawan yang bertambah banyak. Tapi minus 1,9 M ini mungkin bisa dibalas dengan omset yang mendatangnya lagi gitu lah ya. Tapi ini jadi ini hati-hati juga kalau misalnya semester 2 masih tetap minus. Wah, ini bisa tergerus uang cashnya. Ini agak bahaya juga. Paling laporan keuangan kedua mereka yang menjadi catatan ini di bagian sini. Karyawannya sampai banyak sekali bertumbuhnya. Pembayaran kepada pemasok atau ini pemasoknya apa? Apakah server atau komputer atau apa gitu kan. Semoga ini hanya di kuartal 1 aja, enggak. Maksudnya kuartal 1 dan 2 tidak sampai ke kuartal 3 dan 4. Mungkin ini pemasok ini komputer kali ya, komputer dan alat-alat komputer. Jadi bukan bahan baku segala macam. Mereka nggak butuh itu. Jadi kalau bisa kuartal 3 dan 4-nya ini hilang, ya berarti nanti bisa jadi plus gitu. Overall oke lah ya. Overall oke. Utang kecil, omset naik, laba bersih naik. Namun yang menjadi catatan yaitu arus kasnya minus. Gitu aja sih. Overall jadinya oke. Tapi kalau misalnya kuartal 3 dan 4 ininya masih minus, ini bahaya. Gitu. Oke, kita masuk ke laporan keuangan versi highlight tahunannya ya. Jadi aku sudah ngecek prospektusnya, ternyata prospektusnya hanya menampilkan di tahun yang 2020. Tahun 2019-nya nggak ada, 18 nggak ada. Biasa kan kalau prospektus itu 3 tahun ke belakang. Jadi ada 17, ada 18, 19, 2020. Tapi ini malah 1 tahun aja, nggak tahu kenapa. Di prospektusnya hanya muncul 1 tahun. Di tahun 2020, omset mereka 1 miliar, laba bersih cuma 144 juta, ekuitas 654 juta, arus kasnya positif. 2021 di akhir Desember ya, IPO Desember. Jadi ekuitasnya nambahnya lumayan banyak itu di sekitar bulan Desember. Nah, aku bingung nih, ini padahal mereka IPO-nya kan Desember ya. Tapi ini tiba-tiba Januari sampai November ini laba bersihnya lompatnya lumayan tinggi. Berarti produk-produk mereka ini jalan lompatnya cukup tinggi dalam 1 tahun. Ini yang membuat keanehan.
bagi aku pribadi ya, aku aneh ya. Jadi gimana ya sebutannya ya? eh Aneh yang pertama yaitu 18 dan 19 nggak ketahuan. Biasanya ya kalau di prospektus perusahaan lain adalah 3 tahun ke belakang. Kayak misalnya kalau misalnya 2020 berarti 19 ada, 18 ada. Tapi ini cuma 2020 aja. Ini keanehan pertama. Keanehan kedua ini tiba-tiba lompatnya lumayan drastis. Dari omset sampai laba bersih ini lumayan drastis lompatnya. Ini seakan-akan kayak dipaksakan untuk besar gitu kan. Ekuitas tambah drastis nggak apa-apa karena dari IPO. Tapi kalau omset sama laba bersih tiba-tiba lompat tinggi, ini yang jadi aneh gitu. Menurut aku aneh ya. Misalnya tahun 2020 mungkin ada pandemi kali ya, jadinya minus. Mungkin di tahun 19 dan 18 itu mungkin omsetnya sekitar 19 miliar gitu ya. Jangan-jangan begitu kan. Tapi kan harusnya mereka tampilin, tapi mereka nggak tampilin. Aku nggak tahu kenapa sih, paling itu aja yang jadi keanehan. By the way, lanjut lagi, kuartal 2 mereka bagus ya kinerjanya dan sama dengan kinerja tahun sebelumnya itu 2021. Jadi kemungkinan di 2022 full year ini mungkin mereka bisa mencapai 28 miliar kalau misalnya ininya kuartal 3 dan 4 ini sama dengan semester 1. Ini berarti jadinya laba bersihnya berarti sekitar 8 miliar kalau misalnya konsisten ya naiknya ya. Nah, ini ekuitasnya mungkin bertambah menjadi tambah 8 miliar berarti menjadi sekitar 63 M gitu. Jadi kalau misalnya konsisten ya, ini kalau misalnya pemain kepada pemasoknya itu hanya komputer dan belanjanya hanya di semester 1, semester 2-nya nggak belanja berarti harusnya ini positif gitu. Harusnya. Ini so far karena ini masih baru ya, baru banget, baru kelihatan 2 tahun. Jadi aku belum bisa komentar banyak. Jadi belum bisa komentar banyak kalau masalah ini. Ini karena aku keanehan keduanya ini lompatnya sangat tinggi banget. Mungkin karena ini kena COVID akhirnya 1 miliar. Mungkin 2019 itu mereka sekitar seperti yang gue bilang, mungkin mereka omsetnya sekitar 19 miliar gitu kan. Cuma nggak dimunculin, nggak tahu kenapa ya. Nggak masalah. Jadi valuasi ya, sekarang masuk ke valuasi harga terakhir itu 166 dihargai dengan valuasinya pernya PI rasionya itu 19,87 kali, PPBR-nya 3,15 kali, sementara dividen yield-nya itu 0,6%. Jadi valuasinya itu menurut aku itu mahal. Wajar menuju mahal kali ya, lebih tepatnya wajar menuju mahal. Ya antara situ jadi ya bisa dibilang ketinggian kali ya. Wajar menuju mahal lah. Kalau mereka naik lagi, ini bisa jadi mahal. Jadi harga sekarang itu nggak murah. Lebih baik pilih saham lain kayak saham auto gitu kan, lagi masih murah. Oke, balik lagi. Valuasinya menurutku wajar mendekati mahal. Kalau aku kan kalau wajarnya itu PI rasionya mungkin teman-teman udah tahu kali ya. Aku pakai patokan 10 kali, terus PVBR-nya 2 kali. Kalau ini versi Rudy. Nah, ini kan udah melebihi nih, udah melebihi wajarnya aku nih. Tapi kenapa masih masuk kategori wajar? Karena mereka pertumbuhannya tinggi, masih bertumbuh, gitu. Jadi aku masuk kategori wajar. Kalau misalnya perusahaannya tidak bertumbuh, aku akan katakan mahal. Tapi karena perusahaannya masih bisa bertumbuh, aku katakan wajar. Jadi masalah wajar atau mahal itu tergantung mereka bertumbuh atau tidak. Selama mereka masih bertumbuh, itu harganya wajar. Gitu. Ya, jadi aku mungkin tidak akan masuk karena harganya lumayan menuju ketinggian ya. Jadi tunggu mereka mungkin agak turun lagi atau pertumbuhan mereka itu mereka harus genjot ya. Mungkin ya seperti kalau misalnya kinerja mereka konsisten ya, mereka bisa dapat 8M.
Ini naiknya lumayan banyak ya, dari 3,9 naik ke 8M itu udah hampir 100% gitu. Jadi ya mereka mungkin kalau misalnya mereka dapat 16M, 32M lah laba bersih lah ya, mungkin aku baru masuk. Tapi kalau masih segini aku belum mau masuk sih gitu. Oke, apalagi mungkin bukan 32 kali ya, 24 lah, 24 ketinggian itu ya, 24 udah pas lah ya. Mungkin aku baru mau masuk tuh kalau mereka laba bersihnya 24M. Public expose mereka masih belum keluar, jadi karena masih baru ya, mungkin mereka akan melakukan public expose itu di akhir tahun. Nah, ini sejarah harganya dari Wira Global Solusi (TBK). Jadi WGS Hub itu singkatan dari Wira Global Solusi (TBK) ya. Nah, ini mereka IPO mungkin sekitar harga 100 sekian ini kali ya. Nah, ini opennya itu 154. Sekarang jadi 166, naik tipis, naik sekitar 16-an lah. 10-an ya, belasan lah. Apakah bisa turun lagi? Kemungkinan bisa, kemungkinan enggak. Tapi menurut valuasi masih bisa turun lagi karena posisi mereka itu wajar menuju mahal. Kalau ini masih ibaratnya masih kinerja laba bersih dan omsetnya biasa-biasa aja ya, kemungkinan ini bisa turun lagi. Gitu. Kecuali ininya bisa terbang tinggi, ini bisa terbang tinggi menjadi segini kan, laba bersihnya ya ini bisa naik. Tapi kalau laba bersihnya masih di bawah 10M, ya mungkin mereka masih bisa turun gitu. Ya inilah kinerja mereka ya, masih bisa turun sih sebenarnya. Nah ini kalau dijadiin 6 bulan mereka masuk masa sideways. Masih bisa turun, nanti mungkin bisa naik lagi. Ini udah masih sideways sih. Jadi kalau mau belanja mungkin tunggu dulu kali ya, kinerja mereka harus kencang dulu. Ini mereka bagi dividen ya di tahun ini. 17 Juni baginya Rp1. Jadi kalau kalian pegang sahamnya ada 100.000 ya berarti kalian dapat Rp100.000 gitu. Karena dividennya Rp1 per lembar. Rekomendasi masuk bisnis NFT. NFT kalau aku dengar-dengar beritanya sudah mulai tidak sekencang dulu ya. Misalnya dividen, jangan kerjasama dengan etis, bidik pertumbuhan 30%. Nggak ada berita apa-apa ya. Paling terakhir ini 3 bulan ini masuk NFT. Kalau mereka bikin NFT lalu jual ke pasar itu oke, mereka untung. Tapi kalau mereka trading ya nggak bagus. Jadi mereka harus menciptakan produk, mereka jual ke pasar, itu baru untung. Dan untungnya bisa berkali-kali lipat nih, karena NFT kan tidak butuh bahan pokok. Hanya gambar di komputer, terus mereka publish, mereka jual. Dan untungnya itu lumayan tinggi. Ini bisa gila sih kalau misalnya NFT mereka laku. Kalau laku, itu masalahnya. Oke, paling segitu aja ya. WGSH masih belum ada data-data yang cukup banyak. Sisanya masih tersembunyi. Mungkin kalian harus telepon ke perusahaannya, tanya-tanya di bagian investor relation-nya. Nah, aku masuk kesimpulan aja karena datanya masih dikit ya, mungkin aku belum mau masuk. Apalagi valuasi mereka ini wajar menuju mahal ya. Sementara dividen yield mereka 0,6%, sebenarnya sih bisa masuk ke kategori mahal gitu sebenarnya. Jadi aku nggak mau masuk untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Terus prospek kedepannya bagaimana? Prospek kedepannya WGSH ini sebenarnya positif banget ya, karena mereka jual jasa. Ibaratnya kalau mereka bikin software dan software ini bisa dijual secara sewa kan. Sekarang kan banyak software yang kita harus sewa kan. Kayak misalnya kita harus sewa antivirus. Terus kalau misalnya kita mau pakai Microsoft Word, kita harus sewa per tahun. Adobe, aplikasi Adobe dan aplikasi lainnya menggunakan sistem sewa. Jadi kalau mereka bisa jual dengan sistem sewa ini lumayan menguntungkan sebenarnya. Dan mereka itu hanya modalnya itu hanya orang, manusia dan server dan listrik itu aja sebenarnya, dan itu costnya kecil.
Misalnya kalau sewa antivirus kan biasa rata-rata 150 ribuan per tahun. Kos per tahun mereka mungkin cuman 10 ribu per tahun, misalnya kayak begitu kan, per license-nya begitu kan. Nah ini lumayan menarik untuk prospek kedepannya. Tapi kita lihat dulu kinerja mereka bagaimana di tahun ini dan di tahun depan. Apakah bisa lompat tinggi atau tidak. Kalau mau masuk sekarang, itu terserah kalian sih sebenarnya. Tapi punya resiko, jangan-jangan kinerja mereka bisa drop atau stuck. Itu masalahnya. Itu sih. Kalau aku sih mungkin tidak mau masuk dulu untuk saat ini. Tunggu harganya di bawah dulu. Ya, mungkin di bawah 150. Atau tunggu laba bersih mereka sampai 24M. Jadi pilihannya ada dua. Laba bersih mereka 24M atau ini harganya turun. Dua pilihan. Gitu. Kalau misalnya harganya nggak turun, ini mereka harus 24M baru aku bisa beli. Jadi kalau untuk posisi saat ini aku belum mau beli untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, paling gitu aja pembahasan WGSH. Prospek mereka ke depan menarik. Tapi untuk harga saat ini masih kemahalan menurutku ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada informasi yang ingin ditambahkan, boleh tulis di kolom komentar. Atau ada informasi yang ingin kalian perbaiki juga boleh tulis di kolom komentar. Jangan takut. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Kalau misalnya mau request saham, tulis aja di kolom komentar. Bye-bye.